Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur bahwa pada hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat yang terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman Islam dan kesehatan tentunya, sehingga pada malam hari ini, di malam yang ke-27 ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri, beliau adalah ulama besar di masa kekhilafahan Bani Umayyah, yang berarti beliau adalah dari generasi tabi'in, ya, generasi setelah sahabat. Beliau ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 183, ketika beliau menjelaskan kalimat terakhir di ayat itu, yaitu la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Beliau katakan bahwa yang namanya takwa itu adalah adanya rasa takut kepada apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan adanya ketaatan di dalam menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menasehati sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ini ke Yaman untuk berdakwah. Beliau katakan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Nah, kalau kita kaitkan dari penjelasan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, kemudian dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sesungguhnya yang namanya ketakwaan itu adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, totalitas ketundukan. Takwa sendiri itu kan di dalam penjelasan para ulama diartikan sebagai imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu apa kaitannya dengan kita? Ya, ketika baginda Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, ya, haitsuma kunta itu memang bermakna dimanapun engkau berada. Tapi dijelaskan kembali oleh para ulama, maknanya adalah dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Nah, ketakwaan itu harus melekat di dalam diri seorang hamba, ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kaitannya dengan kita adalah bahwa pada hari ini kita ada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya di bulan-bulan Ramadan, ya, kaum muslimin itu memang mempunyai kesolehan yang meningkat, ya, ketaatan kepada Allah yang semakin baik, ya, ketakwaannya juga semakin tinggi. Ya, hadir di masjid lebih sering, kemudian sodakohnya lebih rajin, sholatnya lebih tepat waktu, ya, dan seterusnya. Baca Qur'annya lebih rajin dan seterusnya. Ya, di bulan-bulan Ramadan ini sudah sewajarnya, ya, kaum muslimin melakukan hal-hal yang demikian. Tapi yang menjadi satu kebiasaan yang ada di tengah-tengah kita adalah selepas Ramadan itu kembali kemudian suasana yang tidak mendukung atas kita untuk menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini hadir kembali. Ya, suasana Ramadan hilang setelah Idul Fitri. Ya, suasana Ramadan seolah-olah tidak berbekas di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga kaum muslimin, ya, selepas Ramadan itu kembali sebagaimana biasa, ya, sebelum Ramadan. Ya, baca Qur'annya juga tidak sesering bulan Ramadan, sedekahnya juga kembali tidak rajin, sholatnya juga tidak tepat waktu, ya, ketaatannya tidak konsisten, ya, tidak istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian
disertai dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak takut akan melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, banyak di tengah-tengah kita perbuatan-perbuatan dosa yang seringkali tidak kita sadari. Ya, kalau kita melihat televisi itu Pak, misalnya, ya itu isinya haram semua itu sebenarnya. Banyak aurat di situ, ya, banyak hal-hal yang membuat kita berdosa sebenarnya. Memang kita tidak mudah untuk menghindari hal-hal yang demikian, ya, karena suasana kehidupan kita memang tidak mendukung adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini pernah saya katakan bahwa kondisi suatu masyarakat itu kan bergantung kepada aturan yang diterapkan kepada mereka. Kalau aturannya aturan Islam yang diterapkan kepada masyarakat, maka masyarakatnya juga akan menjadi masyarakat yang bertakwa, ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zaman-zaman kenabian, ya, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, ya, sehingga kondisi masyarakat itu keadaannya sangat mendukung. Ya, di mana-mana kita temui orang-orang yang baik, di mana-mana kita temui orang-orang yang bertakwa. Ya, masjid selalu penuh. Ya, sedekah sudah menjadi sesuatu yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, mereka berfastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi hari ini kita tidak seperti itu. Ya, hari ini kita hidup di zaman di mana kita ini diatur oleh sistem yang jauh dari Islam, yang disebut dengan sistem sekuler. Ya, sistem sekuler itu adalah aturan yang menjauhkan manusia dari kehidupan. Ya, menjauhkan manusia dari agamanya. Ya, jadi agama dipisahkan dari kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan sistem sekuler. Nah, ini menjadi satu tantangan sebenarnya buat kita supaya di dalam kita menjalani kehidupan ini lebih baik kembali. Ya, usahakan agar suasana Ramadan ini tidak hilang setelah memasuki bulan Syawal dan seterusnya. Ya, usahakan kita tetap rajin membaca Al-Quran. Usahakan kita tetap tepat waktu sholatnya, ya, usahakan kita tetap rajin sodakohnya, ya, dan seterusnya. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi mungkin kalau kita bisa melihat dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, ya, bahwa ciri-ciri yang melekat pada orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali sebenarnya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah misalnya di ayat-ayat awal itu dikatakan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, ya, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Kemudian mereka menegakkan salat. Ya, artinya mereka selalu salat tepat waktu. Kemudian mereka senantiasa bersodakoh, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga mengimani kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebelum Al-Qur'an. Artinya kita juga harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, mengimani seluruh rukun iman yang 6 itu. Ya, kemudian juga mengimani adanya hari akhir. Yang intinya adalah mengimani rukun iman yang 6 itu sebagaimana prinsip-prinsip dasar keimanan kita. Ini baru satu, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, ayat 2 sampai 5. Ya, masih banyak di dalam Al-Qur'an ciri-cirinya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-nya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Ya, jadi dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa yang namanya ketakwaan itu adalah terkait dengan seluruh ibadah yang kita laksanakan, bukan hanya persoalan puasa saja. Ya, memang di akhir ayat 183 tentang puasa itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, tapi ternyata banyak ayat-ayat lain yang diakhiri dengan kalimat yang sama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, sehingga intinya adalah bahwa yang namanya takwa itu adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim wa rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.